Hai Bor, sawadika para kaum rebahan. Nah, jika kemarin kita sudah membahas negara Kamboja dengan keanehan wanitanya, sekarang gantian kita terbang ke Korea Utara. Eits, untuk kalian para wanita mungkin gak perlu ikut, karena banyak peraturan aneh dan gak masuk akal untuk para kaum wanita di sana. Lalu apa saja Bor keanehan dari peraturan Lord kita Kim Jong-un? Jika kalian sering mendengar pemerintah korut itu ketat, aneh, dan seenaknya, ya kalian benar. Nyatanya kehidupan di sana banyak yang dibatasi. Hal itu memang dilakukan pemerintahan korut untuk membatasi racun-racun aneh yang masuk dari luar. Ya, beda jauh Bor dengan Korea Selatan yang terbuka. Dan yang dibikin mirisnya ada di pihak perempuan Bor. 1. Potongan rambut. Siapa sangka jika potongan rambut sudah dipatenkan oleh pemerintah Korea Utara. Jadi para mbak-mbak di sana itu nggak bisa bos ke salon minta potong 2 jari lah, moha atau emo. Ya mana bagus cewek potong moha bang. Ya kan siapa tahu pengen jadi tomboy. Nggak tahu juga kan ente aja potongannya gitu. Ini lagi tren. Iya, jadi pada tahun 2013 silam Kim Jong-un Lord kalian itu merilis daftar potongan rambut yang diperbolehkan oleh masyarakat di negara tersebut. Ada 28 potongan rambut yang diperbolehkan. 8 diantaranya untuk wanita dan 10 model lainnya untuk para kaum pria. Meski demikian, gaya rambut yang disetujui negara tersebut hingga saat ini tetap dipertahankan oleh masyarakat. Biasanya untuk para wanita di sana kebanyakan menggunakan potongan Dora Explorer. Mereka datang ke salon, duduk manis dan memilih nomor pilihan rambut tanpa ada request. Ya, jangankan request, mewarnai rambut di sana saja itu haram namanya. Dan kebanyakan wanita di sana memiliki standar kecantikan tersendiri. Jika di Korea Selatan standar kecantikan itu memiliki tubuh langsing dan wajah tirus, runcing kayak bambu perang, mereka lebih menyukai bentuk wajah yang bunder kecabi-cabian dan dengan bentuk tubuh yang berisi. Montok bang, suka gua. Jangan suka-suka aja Matt, dengerin dulu. Memang mau lu dikasih gendut? Dan uniknya, standar kecantikan di sana terbentuk karena gara-gara istri Lord kalian itu, Ri Seo-ju, yang memiliki bentuk wajah dan badan seperti itu. 2. Giponjo. Nah lo, ada yang pernah dengar kalimat ini? Yuk, kecilkan volume kalian. Giponjo adalah sebuah pasukan kenikmatan khusus yang bertugas melayani para pejabat tinggi Korea Utara. Pasukan ini sebenarnya sudah lama menghilang tapi kembali mencuat beberapa tahun belakangan. Meskipun tidak pernah dikonfirmasi secara resmi, beberapa sumber selama beberapa dekade telah memberikan laporan tentang mencuat kembalinya pasukan kenikmatan. Sekuat ini kabarnya terdiri dari wanita muda, cantik, dengan usia 18 hingga 25 tahun. Mereka akan dicari di setiap sekolah-sekolahan dan penolakan pun bukanlah jalan yang baik. Ya, tahu sendirilah bos kalau nolak kemauan Kim Jong-un. Seleksinya pun sangat-sangat ketat, bahkan lebih ketat dari daftar PNS sekalipun. Perempuan pilihan harus memiliki kriteria ketat, seperti tinggi 165 cm, tak ada bekas luka, dan semuanya harus mulus. Suara lembut, dan yang paling penting adalah perawan. Waduh. Menurut rumor, keberadaan pasukan ini beranggotakan 2.000 wanita Korea Utara. Mereka dipisahkan jadi 3 grup. 1 untuk kenikmatan, 1 untuk memijat, dan 1 lagi untuk nyanyi dan menari. 3. Tak menyukai payudara besar. Nah, lagi dan lagi. Pemikiran warga Korea Utara 360 derajat berbeda dengan pemikiran wanita-wanita di luar atau di Indonesia.
mereka merasa malu jika memiliki payudara besar, bos. Berbeda sama perempuan-perempuan kita yang merasa terbang jika memiliki balon besar. Dan bahkan dari usia dini, anak-anak perempuan di Korea Utara disuruh mengikat intim tersebut agar tak terlihat menonjol dengan standarisasi kecantikan di sana. Dan jika misal dari genetik gede dari sananya, biasanya mereka membalut agar tak terlihat banyak orang. Dan usut punya usut, alasan mereka tak menyukai berdada besar karena lebih sering dianggap seperti wanita penghibur. Waduh, piye iki bor? Nggak iso mentul-mentul, maaf. Emang mantul. 4. Pembalut. Nah, jika ente sering membelikan doi pembalut, maka kalian tahu kalau harga pembalut wanita itu cukup murah. Bahkan uang 2.000 pun cukup untuk membeli satu pembalut. Biasa membeli pembalut. Iya, buat nyumpel mulut ente, met. Faktanya, pemerintah Korea Utara hanya menyediakan satu macam merek pembalut yang boleh dipakai di negaranya. Pembalut yang dipakai di negara tersebut hanya ada satu macam merek dan satu bentuk saja. Dan merek pembalut yang hanya ada satu macam ini juga tidak dijual bebas karena harganya yang cukup mahal bagi masyarakat di sana. Dan karena alasan tersebut, para wanita di Korea Utara sebagian besar memilih enggan untuk mengenakan pembalut saat sedang datang bulan. Loh, apa nggak kecret-kecret? Ya tentu enggak, bor. Sebagai gantinya, mayoritas para perempuan di Korea Utara ini terpaksa untuk memilih menggunakan kain sebagai pembalut. Kain yang digunakan untuk pembalut ini biasanya mereka gunakan berulang-ulang dan dapat dicuci ulang. 5. Bulu ketiak. Nah, ini lebih membagongkan lagi, bor. Jika wanita Indo lebih suka mencukur bulu ketiak dibandingkan bulu-bulu yang lain, berbeda hanya dengan wanita di Korea Utara. Di negara mereka, para perempuan terbiasa dengan penampilan bulu ketiak yang cukup panjang. Karena ketatnya aturan pemerintah yang mengatur tentang pembatasan mode kecantikan. Para perempuan di Korea Utara lantas tidak terlalu fokus dengan penampilan mereka. Penampilan para perempuan dengan bulu yang tidak dicukur adalah hal yang wajar. Karena semua yang tumbuh di tubuh mereka adalah sesuatu yang natural. Jadi, menurut keyakinan mereka, semakin natural akan semakin baik. Bahkan seperti sarang burung sekalipun. Nah, gimana menurut kalian, bor? Apakah masih kurang bersyukur tinggal di Indonesia? Silahkan kencrotkan unek-unek kalian di kolom komentar.